Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, Allah yang mengaruniakan segala kehidupan yang baik, kepadamulah namamu dipuji dan ditinggikan. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu, berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 126 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Sion digambarkan sebagai sebuah cara Allah untuk menunjukkan kebesaran dan kemuliaannya. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita mengalami kesulitan yang besar, ketika kita berada di dalam kesusahan yang teramat sangat, tetapi dalam masa dan waktu tertentu Tuhan mengubah keadaan itu menjadi 100 derajat berbalik. Dibalikkan sedemikian rupa oleh Allah, maka sesungguhnya yang terjadi kemudian adalah penderitaan, kesusahan itu akan sirna, akan hilang seketika itu juga seiring dengan munculnya pembaharuan yang dikerjakan oleh Allah. Artinya semua kesedihan, semua penderitaan yang berlama-lama itu dan bertahan secara berlambat di dalam hidup kita akan hilang. Tetapi kemudian sukacita damai dari Allah yang mengubahkan itulah yang akan menguasai hati kita dengan sesaat itu pula. Nah, tergambar dengan jelas bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Sion, diumpamakan keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Jadi ketika seseorang berada dalam kesusahan besar dan Tuhan membalik kesusahan itu menjadi kebaikan, menjadi kebahagiaan, maka orang-orang yang mengalami itu seperti pada sebuah mimpi. Mungkin akan muncul pertanyaan-pertanyaan klasik. Apakah benar? Apakah kenyataan ini real? Apakah ini hanya halusinasi semata? Orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan akan memandangnya dan mereka akan menganggap itu sebagai sebuah mimpi. Kenapa? Karena tidak sesuai. Karena berbeda dengan keadaan sebelumnya. Karenanya bagi mereka yang sedang ada di dalam kesusahan dan Tuhan membalikkan keadaan itu kepada keadaan kebaikan bagi tubuh kita, bagi pribadi kita, bagi negara, bagi bangsa kita, maka sepertinya kita sedang bermimpi. Dalam ayat yang kedua, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, ada sukacita meluap, dan lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ketika sesuatu itu tidak mungkin terjadi tetapi dimungkinkan terjadi sedemikian rupa, maka tidak hanya menjadi kesaksian bagi pribadi, tapi akan menjadi kesaksian bagi banyak orang, bahkan kepada orang yang tidak mengenal Allah. Dan itu menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Menjadi sebuah kesaksian di mana nama Kristus disanjung, dimuliakan, dan ditinggikan. Nah, pagi hari ini jangan berhenti berharap kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan
kesulitan hidup yang kita alami. Karena ada Tuhan yang berdiri di atas kemustahilan itu, yang selalu memberikan kesempatan dan waktu bagi kita untuk kita tertawa bersuka cita kemudian hari, untuk kita menikmati lawatan Allah, untuk kita tertawa, untuk kita berbahagia. Tidak selamanya Bapak Ibu Saudara penderitaan itu ada, tetapi akan ada masa dan waktunya Tuhan akan memulihkan kita dan membuat kita bersuka cita di dalam Tuhan. Pagi hari ini tetapkan hati kita, pengharapan kita kepada Kristus, dan selalu bersandarlah kepada Tuhan bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.